Halo Sobat Lookup, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Bima Semedi, psikolog klinis. Selamat datang di Lookup Channel. Semoga hari ini semuanya baik-baik saja dan bahagia semua ya. Di video kali ini, masih tentang tips buat orang tua. Kalau sebelumnya kita membahas tentang pendidikan, nah saat ini kita akan membahas terkait dengan fase yang mungkin dialami oleh semua manusia di dunia ini ya. Dan juga mungkin kita sebagai orang tua pernah mengalaminya, namun saat ini mungkin dialami oleh anak kita, yaitu masa pubertas. Nah, masa pubertas ini terkadang orang tua sulit untuk bagaimana mendampingi anak-anaknya. Dan beberapa juga cukup takut untuk membicarakan hal ini kepada anaknya, mungkin karena dianggap ini tabu, dan juga mungkin ini dianggap sebagai, kadang kita juga ragu ya untuk menyampaikannya apakah ini benar atau tidak. Kapan saya harus membicarakan terkait fase pubertas ini, dan juga fase-fase yang mungkin dialami oleh para remaja terutama. Nah, ini ada beberapa cara dan mungkin hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ya buat para sobat lookup sebagai orang tua, agar kita bisa menemani dan mendampingi serta membantu anak-anak kita yang sedang mengalami fase ini. Berikut panduan bagi orang tua untuk menemani dan membantu anak-anak kita dalam menghadapi masa pubertas. Yang pertama adalah jelas kita harus meningkatkan pengetahuan kita tentang pubertas itu sendiri. Pubertas ini adalah masa di mana anak-anak itu berkembang menjadi dewasa. Dalam artian berkembang ini adalah berarti ada perubahan kan? Nah, perubahan ini terjadi dalam bentuk fisiknya dan juga mungkin bentuk psikologisnya atau mungkin reaksi psikologisnya. Nah, perubahan dalam bentuk fisik seperti apa? Nah, pada laki-laki dan perempuan jelas ada perbedaan dong. Pada laki-laki, kita mungkin bisa melihat ada mungkin suaranya yang berubah. Kemudian, mungkin pada anak-anak ada perubahan dalam bentuk tubuhnya. Seperti tubuhnya menjadi semakin lebih tinggi, kemudian lebih berotot mungkin. Dan juga mungkin ada beberapa hal seperti mulai muncul rambut di bagian ketiak atau mungkin di kemaluan. Kemudian pada perempuan juga ada perubahannya. Seperti yang mungkin semua anak perempuan alami adalah masa menstruasi. Dan juga mungkin ada perubahan fisiknya, baik itu dari bentuk payudaranya menjadi berkembang. Kemudian juga ada juga mungkin tumbuh rambut-rambut juga sama seperti di kemaluan atau mungkin di ketiak. Dan juga mungkin pada anak-anak laki-laki dan perempuan juga mungkin sama ya, karena ini juga berkaitan dengan perubahan secara fisiologis dan juga karena ada pengaruh hormon, mereka menjadi mungkin lebih ada jerawat mungkin, kemudian juga mungkin mereka lebih emosional secara psikologis. Dan juga pada fase remaja ini, terutama ya Bapak dan Ibu semua dan Sobat Lookup, adalah mereka secara psikologis berubah dari masa anak-anak bertransisi menjadi remaja, yang berarti adalah mereka tidak lagi menjadi seorang anak-anak yang mungkin bergantung terus pada orang tua. Nah, mereka di masa remaja ini, mereka mencari identitas dirinya dan mereka berusaha untuk belajar menjadi lebih dewasa. Nah, ini perlu diperhatikan. Adanya perubahan fisik ya, terutama perubahan fisik dan juga psikologis dan juga tuntutan dari sosial ataupun dari nilai-nilai yang kita anut di masyarakat, jelas memberikan kebingungan buat mereka. Sehingga penting buat orang tua untuk membekali diri dengan pengetahuan tentang pubertas dan juga masa remaja yang dialami oleh anak-anak itu. Tips yang kedua, saat kita sudah mulai memahami, oh pubertas itu seperti ini, oh ternyata pada masa remaja anak-anak saat ini ada tantangan seperti ini. Nah, saat kita sudah punya informasinya nih, apa yang harus kita lakukan? Jelas, kita harus mulai membuka diskusi dengan anak-anak kita. Nah, membuka diskusinya seperti apa? Pertama, mungkin kita bisa melakukan adalah dengan menciptakan suasana yang mungkin tenang, damai, dan juga tidak merasa dihakimi. Boleh kok orang tua untuk mengajak anak untuk duduk bareng, kemudian berbicara bersama-sama. Dan juga mungkin kalau memang kita sudah punya bahannya, kita mulai dengan cara yang sederhana, yaitu kita bertanya dulu kepada mereka. Apa sih yang mereka ketahui tentang pubertas? Nah, kenapa kok penting nih kita bertanya? Karena bisa jadi anak-anak itu sudah punya pengetahuannya. Dengan cara apa? Mungkin mereka melihat di TV, mereka mungkin melihat di internet, mungkin mereka juga ada teman-teman yang berdiskusi, atau mungkin ada teman-temannya yang sudah mengalami pubertas. Nah, ini penting kita untuk menanyakan kepada mereka, sejauh apa mereka mengetahui tentang pubertas tersebut. Dengan kita mengetahui sejauh mana mereka
tahu atau memiliki pengetahuan tentang pubertas tersebut, kita akan lebih mudah untuk berdiskusi dibanding kita langsung menceramai dia dari A sampai Z tentang pubertas. Dengan membuka pertanyaan, dengan membuat iklim diskusi yang tenang, tidak judgmental, atau mungkin kita tidak menganggap bahwa ini sebuah hal yang tabu, tapi juga kita memberikan informasi yang jelas dari yang kita dapatkan, dan kita membandingkan dengan informasi yang kita dapatkan dari anak-anak kita akan membangun sebuah iklim yang baik agar anak kita menjadi lebih terbuka. Dengan kita membuat iklim yang baik dan terbuka, anak-anak kita akan menjadi lebih mudah untuk berdiskusi dengan kita, dan kita bisa lebih mudah juga untuk memahami kira-kira apa halangan yang mereka alami, dan apakah mereka ada masalah ketika mereka menghadapi perubahan yang berubah secara drastis ini. Karena apa? Banyak loh laporan yang mengatakan bahwa mungkin pada beberapa anak-anak ya, kalau pada anak laki-laki mungkin mereka bingung ya, pada suatu hari suara mereka seperti anak-anak, kemudian tiba-tiba kok suara mereka sudah lebih berat dan sudah lebih dewasa, dan mereka khawatir. Kemudian juga pada beberapa perempuan, peristiwa menstruasi ya, sobat look up, ini mungkin buat anak-anak yang tidak memiliki pengetahuan itu juga menjadi peristiwa yang menakutkan. Oleh karena itulah, ini penting buat kita membuka pembicaraan kita tentang pubertas, agar anak-anak kita bisa bersiap dan kita bisa membantu mereka menghadapi fase alami ini sebaik mungkin. Tips selanjutnya, ketika kita berdiskusi kepada anak-anak kita, berikan pengetahuan pubertas kita secara lengkap. Nah, secara lengkap ini bagaimana? Nah, misalnya seperti ini, Sobat Tukap. Ketika kita punya anak laki-laki, kita punya anak laki-laki, misalnya seperti itu. Maka kita tidak hanya menjelaskan bahwa, perubahan ini hanya pada kamu nak laki-laki, nah. Tapi kita juga harus memberikan pengetahuan tentang bagaimana perempuan menghadapi fase pubertas ini. Begitu juga pada anak perempuan. Ketika anak perempuan kita mengalami fase pubertas, kita juga harus menjelaskan dengan lengkap nih, apa saja yang akan mereka hadapi, dan apa yang mungkin terjadi perubahan pada tubuh mereka, dan juga secara psikologis ya pada mereka. Namun kita juga harus mengajarkan kepada anak perempuan kita, bagaimana laki-laki, perubahan apa yang terjadi pada laki-laki. Nah, kenapa ini penting? Karena kita hidup di sebuah kehidupan masyarakat. Dengan kita mengajarkan anak-anak kita secara lengkap pubertas ini bisa terjadi pada anak-anak laki-laki dan perempuan, anak-anak kita akan belajar untuk menghargai lawan jenis juga, dan juga teman-temannya yang mungkin sedang menghadapi masa pubertas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita juga akan belajar untuk berempati. Bisa jadi, teman-teman, misalnya kita seorang laki-laki, dan kemudian kita melihat teman kita sedang struggling, sedang berusaha menghadapi masa pubertasnya. Mungkin kalau pada perempuan ya, menghadapi masa menstruasi yang mungkin cukup menakutkan. Kita sebagai anak laki-laki, kalau kita ajarkan, mereka bisa membantu mereka dan juga menghormati mereka. Begitu juga perempuan, ketika ada laki-laki yang mungkin sedang struggling dengan masa pubertasnya, yang tidak pede dengan bentuk fisiknya, tidak pede dengan jerawatnya, mereka juga bisa membantu mereka. Dengan kita memberikan pelajaran yang lengkap dan jelas, kita akan membangun sebuah budaya yang baik dan tidak diskriminatif, serta lebih aman. Ketika anak-anak belajar bahwa yang berubah ini tidak hanya laki-laki saja, atau mungkin tidak hanya perempuan saja, anak-anak akan menghadapi fase ini dengan lebih baik, dengan lebih menghargai satu sama lain, dan juga bisa membantu kalau misalnya ada temannya yang membutuhkan bantuan. Ini penting sekali untuk diberikan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, setelah kita sudah memberikan pengetahuan, kita sudah bertanya apa yang mereka ketahui, tanyakan. Kalau perlu kita mungkin secara rutin ya, selain cuma menanyakan kabar, memberikan apresiasi atas apa yang mereka sudah lakukan dengan baik, tapi kita juga perlu menanyakan nih, kira-kira ketika mereka sudah mengalami, atau sudah kita prediksi ya, sudah berada dalam fase pubertas, kira-kira ada perubahan apa ya? Buat sebuah iklim yang tadi ya, seperti yang saya sebutkan di tips nomor 2, buat sebuah iklim yang mungkin ramah buat anak-anak. Tanyakan, nak, gimana kondisinya hari ini, misalnya seperti itu. Atau mungkin kabarnya bagaimana hari ini. Oh, kalau misalnya anak perempuan sedang menstruasi, misalnya seperti itu, gimana nak? Ada yang sakit nggak? Atau mungkin ada yang bisa dibantu nggak? Nah, pertanyaan proaktif ini penting. Karena apa? Bisa jadi anak-anak kita ketika menghadapi masa pubertas, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka tidak nyaman. Dan kebanyakan memang seperti itu, berdasarkan data ya. Banyak anak-anak yang mungkin tidak nyaman dengan masa pubertas ini, karena jelas masa ini adalah masa yang alami dan fase perkembangan ya dari anak-anak menjadi dewasa yang mungkin menjadi lebih matang secara secara fisik dan juga secara seksual, istilahnya seperti itu. Mereka jelas tidak nyaman. Otomatis agar bisa anak-anak ini menghadapi dengan baik, kita harus proaktif. Termasuk juga kita harus membantu mereka kalau misalnya memang ada hal-hal yang mungkin membuat mereka tidak nyaman.
kita harus mulai belajar untuk menghargai. Dan juga penting untuk mengingat bahwa ketika masa pubertas ini, kita perlu proaktif. Namun kita juga harus mengingat bahwa mereka tidak lagi anak-anak. Mereka adalah anak-anak yang sudah bertransisi menjadi seorang remaja. Penting sekali kita untuk mengingat bahwa mereka sedang belajar untuk menjadi lebih dewasa dan untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tuanya. Kita perlu proaktif, kita perlu mengawasi, kita perlu mendampingi, namun kita juga harus mulai belajar buat orang tua ya. Kita harus belajar juga bahwa anak-anak kita juga butuh privasi yang lebih banyak. Sehingga dengan memahami hal ini, anak-anak akan menjadi lebih nyaman, iklim menjadi lebih baik, kemudian ketika ada masalah, anak-anak akan mencari orang tuanya untuk mendapatkan bantuan, tidak pada orang lain. Tips selanjutnya adalah jangan panik dan jangan takut. Setelah kita belajar, kita juga memberikan ruang diskusi yang baik buat anak-anak kita, terutama yang sedang menghadapi masa pubertas ya. Kita tidak boleh panik dan juga kita mungkin tidak perlu takut ya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua nih, kita pernah mengalami masa tersebut. Bisa jadi dulu kita belajar sendirian, bisa jadi dulu kita diajarkan oleh guru kita, atau mungkin juga oleh orang tua kita juga. Nah, ini adalah saatnya kita untuk menjadi lebih baik dalam memberikan penyampaian informasi tersebut. Dengan kita tidak panik dan juga kita tidak takut, dan secara jujur menjelaskan kepada anak-anak, mereka akan belajar. Mereka akan tahu bahwa, oh, ternyata orang tua saya terbuka nih terhadap hal-hal seperti ini. Dengan mereka sadar bahwa orang tua itu terbuka dengan hal tersebut, maka suatu saat nanti, ketika anak kita mungkin menghadapi masalah yang mungkin mereka tidak bisa memecahkannya sendiri, di otak mereka yang muncul pertama kali adalah orang tuanya. Sehingga kalau mereka ada kesulitan dan mereka tidak bisa menemukan solusinya, oh oke deh, coba aku tanya dulu pada orang tuaku. Ini adalah pikiran yang bagus. Kalau kita berhasil menanamkan hal tersebut pada anak-anak kita, maka kita punya peluang untuk menjaga anak kita lebih baik lagi. Daripada anak-anak kita nantinya bertanya pada temannya sendiri mungkin, atau kepada orang lain yang mungkin kita tidak tahu apakah punya pengetahuan yang cukup terkait hal itu, atau bahkan jangan-jangan dia mencari sendiri dan mungkin informasinya tidak tepat dan tidak utuh. Maka penting sekali buat kita sebagai orang tua membuat diri kita menjadi orang yang mungkin bersahabat dengan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak akan sempurna sih memberikan jawaban ya pada sobat look up. Kita tidak akan mungkin sempurna. Namun ketika kita memang punya jawabannya, kita sampaikan. Ketika kita tidak punya jawabannya, mari kita ajak anak-anak kita untuk cari bersama. Sehingga nanti kalau mereka sudah punya jawabannya, kita punya informasinya, kita diskusikan. Dan kira-kira boleh kok kita menanamkan hal-hal yang berkaitan dengan value keluarga kita, mungkin kepercayaan dan agama kita. Namun kita juga perlu memberikan ruang diskusi buat anak-anak kita juga. Ini penting karena mereka akan berkembang menjadi lebih dewasa. Dan saat ini, seperti saya bilang tadi, anak-anak di fase ini akan menjadi seorang remaja. Dan fase remaja ini adalah fase yang mungkin menyenangkan, tapi juga cukup sulit. Menyenangkan buat anak-anak kita, tapi juga sulit karena mereka sedang berusaha untuk mencari jati diri mereka. Dan kita sebagai orang tua juga semakin sulit untuk mengawasinya. Maka dari itu, untuk meningkatkan pengawasan kita adalah kita menjadi teman mereka, menjadi teman yang mungkin menjadi lebih baik buat mereka juga. Nah, caranya bagaimana? Tadi itu, buat agar anak-anak merasa tidak merasa terintimidasi apabila mereka menceritakan hal yang mungkin tabu. Buat agar kita menjadi lebih ramah kepada anak kita dengan isu apapun, dengan topik diskusi apapun. Ini adalah beberapa tips dan cara-cara yang mungkin bisa para sobat tukap lakukan dan gunakan. Intinya adalah anak-anak kita saat ini ketika sedang menghadapi masa pubertas, mereka sudah tidak lagi menjadi anak-anak yang mungkin tidak menjadi anak-anak yang mungkin harus kita ikutin terus kemana-mana. Mereka setiap hari mereka akan belajar menjadi lebih dewasa. Mereka akan belajar untuk tidak lagi tergantung pada orang tua, sehingga kita fase orang tua pun dari yang menuntun, saat ini kita membiarkan mereka berjalan dan mendorong mereka serta memberikan arahan jalan mana yang terbaik. Dan juga memberikan kesempatan mereka untuk memilih jalan yang terbaik juga untuk mereka. Itu adalah beberapa tips yang bisa digunakan. Semoga bisa membantu para sobat lookup semua. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa subscribe dan like lookup channel. Terima kasih, sampai jumpa.